Kamera smartphone ini bikin apotek pada tutup. Nggak ada obatnya. Keren parah. Dia punya teleperiskop bukan cuma satu, tapi ada 2. Telenya juga panjang. Optical zoom sampai 10 kali. Nonton konser mantep banget. Kamera lainnya juga nggak kaleng-kaleng. Kamera utama 50 megapiksel, tapi sensornya 1 inci. Yang ditemani dengan kamera ultrawide 40 megapiksel. Ini bisa kami bilang adalah salah satu yang terbaik. Tapi apakah keunggulan cuma di kamera? Ternyata tidak. Langsung aja kita review Huawei Pura 80 Ultra. Huawei Pura ini adalah lini flagshipnya Huawei. Bisa dibilang ini adalah smartphone terbaik mereka untuk kategori non-foldable. Kalau dulu namanya P-Series ya, sekarang udah berubah jadi Pura. Tahun kemarin Huawei hanya menghadirkan varian Huawei Pura 70 Ultra saja ke Indonesia. Tahun ini yang rilis resmi ke Indonesia ada 2, ada Pro dan ada Ultra. Untuk varian basic kita tunggu aja kabar resminya ya. Nah, yang kali ini kita akan bahas adalah varian Ultranya atau varian rata kanannya. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari paket penjualannya. Tentunya dalamnya ada smartphone-nya, ada charger 100 watt, jadi ada chargernya di sini. Lalu kabel USB Type-C to C, ada hard case dan ada SIM tray ejector. Nah, untuk desain satu hal yang langsung mencolok mata udah pasti adalah modul kameranya. Huawei sering banget jadi panutan karena berani menggunakan desain modul kamera yang berbeda. Termasuk di sini, modul kameranya terasa sekali seperti sebuah pernyataan kalau ini rajanya kamera smartphone. Keseluruhan bodinya sendiri terasa mewah ya saat digenggam ya, dengan back cover dan layar yang punya lengkungan tipis-tipis di sisi-sisinya. Yang menarik meskipun modul kameranya begitu besar dan posisinya tidak di tengah, tapi ternyata tidak terlalu goyang saat dioperasikan di atas meja seperti ini. Untuk material ini pakai kaca untuk back cover dan frame dari metal. Pilihan warna ada 2, Golden Black dan Prestige Gold. Dia juga punya IP rating di IP68 dan IP69. 3163 mm, lebar 76,1 mm dan ketebalannya di 8,3 mm. Bobotnya 234 gram. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner, tombol volume up and down dan 2 garis antena. Di atas ada lubang mikrofon, grill speaker dan 2 garis antena. Di kiri ada 2 garis antena. Di bawah ada SIM tray untuk dual SIM, ada lubang mikrofon, port USB 3.1 Gen 1 Type-C, lalu ada grill speaker. Untuk konteks speaker sendiri ini udah kelas flagship ya, suaranya lantang, detail oke dan bassnya juga berasa. Nah, ini layar 6,8 inci LTPO OLED, resolusinya 2848 x 1276 pixel, refresh rate 120 Hz adaptif. Brightness, kalau klaim Huawei, smartphone ini punya peak brightness 3000 nits. Kalau dari pengujian kami, dia bisa mencapai 616 nits indoor dan 1616 nits simulated outdoor. Untuk color gamut ada 2 mode warna, normal yang diarahkan ke 100% sRGB dan ada Vivid yang mengarah ke 100% DCI-P3. Layarnya pakai second gen Crystal Armor Kunlun Glass yang disebut 25 kali lebih kuat dan 16 kali lebih tahan gores dibandingkan kaca biasa. Layar ini support always on display dengan beragam pilihan termasuk wallpaper AOD dan di sini juga ada opsi untuk selalu menyala. Bezel layarnya udah super tipis dan penampilannya terlihat lebih elegan di sini. Di bezel atas ada sebuah earpiece dan di bawahnya ada kamera selfie 13 megapiksel, bukan f2.0 tentunya autofocus. Perekaman video sampai dengan 4K 60 fps. Nah, ini kamera utamanya 50 megapiksel telefoto kamera dengan optical zoom 3,7 kali f2.4 autofocus optical image stabilizer. Perekaman video up to 4K 60 fps. Lalu ada 12,5 megapiksel telefoto kamera dengan optical zoom 10 kali f3.6 autofocus optical image stabilizer. Nah, yang satu ini dirancang Huawei hanya untuk foto, untuk video sayangnya belum bisa. Kalau dia ngezoom pakai video di atas 3,7 kali, dia pakai digital zoom dari kamera yang 50 megapiksel tadi. Lalu ada 50 megapiksel ultra lighting HDR kamera, sensor 1 inci bukan f1.6 sampai f4.0 ya, ini variable aperture ya. Autofocus dan optical image stabilizer tentunya ada. Perekaman video up to 4K 60 fps. Untuk ultra wide angle kameranya ini 40 megapiksel bukannya f2.2 tentunya autofocus dan perekaman video lagi-lagi 4K 60 fps. Di sini ada juga ultra chroma kamera untuk mengukur warna dan ada infrared blaster. Lalu ada LED flash. Nah, untuk fitur-fitur kamera ada banyak, cek aja di menu kameranya berikut ini ya. Nah, Huawei suka banget ya menguji kamera mereka melalui DxOMark dan hasilnya untuk saat ini Huawei Pura 80 Ultra punya skor tertinggi saat video ini dibuat. Nah, menurut Huawei, kamera smartphone ini dilengkapi dengan hardware TCG HDR real time dengan dynamic range super luas sampai dengan 16 EV. Ini diklaim 15 kali lebih tinggi dibandingkan Pura 70 Ultra dan setara dengan kamera DSLR. Pada prakteknya, untuk foto maupun video, dynamic range-nya memang terlihat baik sekali. Nah, mau lihat secanggih apa kameranya? Buat hint aja, mengutip dari teman saya yang fotografer profesional, setelah nyobain Pura 80 Ultra di pagelaran Sabang Merauke, dia bilang bahwa pakai Pura 80 Ultra ini rasanya seperti pakai kamera DSLR yang kebetulan punya fungsi smartphone. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Huawei Pura 80 Ultra nih teman-teman. Jadi kita mau lihat kemampuan kamera seperti apa. Jadi untuk pengujian kali ini saya bareng sama Isan. Jadi sampel-sampelnya nanti ada bareng sama dia juga. Saya sempat bawa ke konser Jumbo, dia sempat bawa ke event apa tuh kemarin? Pagelaran Sabang sampai Merauke 2025. Jadi kita langsung tes untuk konser atau festival seperti apa ya. Luar biasa. Langsung aja kita mulai.
Satu hal ya yang langsung kita notice, kamera selfie-nya ini atau kamera depannya lumayan spesial ya, karena dia punya autofocus. Jadi untuk vlogging atau video presentasi talking head mau ngasih lihat produk ke dekat kamera, ini bisa banget nih. Kamera selfie autofocus, mantap. Semuanya ya kameranya autofocus ya. Yoi. Kamera depannya autofocus, ultrawide autofocus, kamera tele juga autofocus ya pasti lah. Tapi yang spesial nih kamera selfie-nya autofocus, nice. Kalau untuk hasil videonya sendiri, ini udah stabil ya, untuk semua kamera dan untuk semua resolusi. Dari segi kualitasnya sendiri juga sudah bagus banget lah. Namanya juga flagship, dan yang kami suka, smartphone ini punya warna yang konsisten antar kameranya. Bahkan tuningan warna di kamera selfie pun juga terbilang mirip dengan kamera belakangnya. Lalu untuk kemampuan dynamic range, ini juga sudah tergolong mantap. Informasi di area gelap dan terangnya dapat diseimbangkan dengan baik. Dan ini bukan cuma di kamera utamanya ya, tapi di kamera ultrawide, tele, bahkan selfie-nya pun juga sama. Dan yang kami suka lagi adalah efek bokeh natural dari kamera utama dan telefotonya. Sadis bener. Gimana? Kalian setuju gak? Lanjut ke video malam hari. Di sini terlihat kualitas perekaman videonya untuk kamera selfie-nya masih bisa ditangkap dengan baik. Begitu juga di kamera utamanya. Detail video masih dapat dipertahankan dan noise di video juga nggak terlalu kentara di sini. Untuk kamera ultrawide di sini udah kelihatan turun kualitasnya. Bagian wajah terlihat soft dan noise juga mulai terlihat di sini. Sementara untuk kamera telenya aman dengan detail yang masih dapat terjaga dengan baik di sini. Menariknya, meski kita merekam di 60 fps, hasil videonya masih bisa terang. Luar biasa. Untuk semua kameranya loh ya, tanpa terkecuali. Untuk jitter stabilizer masih bisa terlihat, tapi bagi kami ini masih di level yang wajar. Kita sudah coba di semua kameranya ya, dari kamera selfie-nya, kamera ultrawide, kamera utama, dan telenya juga. Nah, sekarang kita bahas hasil foto-fotonya. Bagi kami, nggak banyak sih bisa diprotes. Hasil fotonya secara mendasar itu sudah luar biasa. Apalagi kamera telenya. Kami sempat nyobain nonton pagelaran Sabang sampai Merauke dengan smartphone ini, dan hasilnya luar biasa. Salah satu kemampuan kameranya Huawei Piura 80 Ultra ini pas lagi nonton konser ini adalah kemampuan face detection-nya. Jadi kalau misalnya mau merekam orang lagi di konser seperti ini, di kondisi sulit seperti ini pun face detection-nya itu bisa bekerja dengan cepat dan akurat ya. Jadinya dia bisa langsung menyesuaikan lighting sekitar supaya lebih bagus. Luar biasa lah kameranya ini, mau foto mau video, itu praktis banget untuk konser seperti ini. Nah, nggak cuma pagelaran ini, bahkan kita juga sempat bawa smartphone ini untuk nonton konser Jumbo juga. Selain untuk bisa zooming jarak jauh seperti ini, kamera telenya juga ada yang kami suka nih, yaitu kemampuan telemakronya yang super deket. Gimana? Gokil gak? Kalau dibilang ini adalah kamera telefoto terbaik di smartphone saat ini, kami sih setuju. Ini gila banget kamera telenya, gila banget. Kemudian hal lain yang kami suka adalah kamera ini punya tombol shutter yang responsif. Jadi kita bisa bikin foto yang beruntun dengan nge-spam tombol shutter dari smartphone seperti ini. Biasanya di beberapa smartphone lain, setelah jepret foto beberapa kali itu bisa lagging. Tapi di sini bisa lancar terus. Ditambah lagi hasil jepretan dari smartphone ini bisa dibilang jarang sekali blur. Objek bergerak masih bisa dapet loh. Selama bukan di ruangan yang super gelap sih masih aman. Untuk fitur-fitur ekstra di sini ada mode Pro untuk foto dan video. Mode ini berlaku untuk kamera utama, ultrawide, dan kedua kamera telenya. Untuk kamera selfie sayangnya belum bisa. Selain bisa setting manual ISO dan shutter speed, di mode ini kita juga bisa mengatur manual aperture dari kamera utamanya. Ya, karena ini kan punya variabel aperture ya, dari f1.6 sampai f4. Untuk pengaturan variabel aperture ini nggak cuma di mode Pro ya, tapi di mode aperture itu juga ada untuk pengaturannya. Kemudian ada slow motion 1080p 240 fps di sini dan bisa 960 fps tapi ini interpolasi. Oke, kesimpulan tentunya nggak ada kamera yang sempurna ya. Ada beberapa hal yang menurut kami masih perlu ditingkatkan lagi oleh Huawei, terutama dari segi UI kameranya sendiri. Seperti belum ada opsi rasio 16:9 untuk foto, kemudian untuk mengganti resolusi pada video masih perlu beberapa langkah terlebih dahulu. Cara gantinya juga redundant ya, bisa dari menu atas, tapi swipe dari menu bawah juga bisa. Dan kedua cara ganti resolusi ini masih belum tergolong praktis sih. Lalu kami juga menemukan saat zooming jauh seperti ini, di kiri atas akan ada preview versi lebarnya. Tapi untuk saat ini, titiknya itu belum akurat. Tapi balik lagi, itu kami sudah level nitpicking sih. Yang mungkin untuk mayoritas pengguna nggak terlalu mengganggu juga. Overall bagi kami kemampuan kameranya termasuk yang sadis. Mulai dari efek bokeh naturalnya, lalu dual periskopnya yang gokil, hingga hasil foto-fotonya yang gila banget lah ini. Setiap jepretan fotonya berhasil membuat kami terkesan. Buset dah, kamera smartphone sudah bisa sejauh ini ternyata. Mau di lighting ideal, lighting rumit, seperti konser sekalipun, kameranya bisa menghasilkan foto dan video yang bagus. Terima kasih Huawei sudah berusaha menembus batas inovasi pada kamera smartphone seperti ini.
Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut untuk SoC ya. Saat kami cek, smartphone-nya menggunakan SoC Kirin 9020 dari Huawei. RAM 16GB, storage 512GB UFS. Dari pengujian kami, Antutu 10 skornya bisa mencapai 1.160.000-an. Geekbench 6 single core di 1277, multicore di 4499. Untuk stabilitasnya, saat kami tes dengan Trademark Wildlife Stress Test tanpa kipas, hasilnya ada di 32,3% dan bisa naik ke 96,7% kalau dikipasin. Nah, kalau untuk gaming kita coba di Mobile Legends dulu ya. Setting grafis terbuka itu adalah Ultra 120 FPS. Saat game dijalankan, refresh layarnya ternyata otomatis turun ke 90 Hz. Jadi frame rate yang didapatkan mentok di 90 FPS. Lalu untuk Genshin Impact, saat kami traveling selama setengah jam dengan setting highest 60 FPS, frame rate yang didapatkan ada di kisaran 55 sampai 60 FPS dengan average di 59 FPS. Suhu body juga terpantau aman di sini ya. Di layar suhunya hanya sekitar 41 derajat Celcius di area tengah. Back covernya hanya mencapai 40 derajat Celcius di area dekat modul kamera. Nggak disangka ya performanya bisa bagus ini. Tadinya kami skeptis karena SoC bukan yang paling modern. Benchmarknya juga kayaknya nggak hebat-hebat amat. Tapi ternyata di game berat frame rate-nya bisa tinggi dan stabil. Suhunya juga nggak panas. Untuk Genshin Impact dia sangat layak dapat ranking S. Untuk baterai 5170 mAh. Untuk lokal video playback 1080p dia bisa bertahan hingga 19 jam. Oh oke lah, tepatnya 18 jam 58 menit. Kalau kita pakai buat scrolling TikTok selama setengah jam, baterai berkurang sekitar 4%. Nah, untuk charging menggunakan 100 watt Huawei Supercharge. Saat kami tes, charger bisa mengisi daya smartphone dari 0 sampai 50% itu dalam waktu 16 menit, sementara dari 0 sampai penuh hanya butuh waktu 46 menit. Oh ya, smartphone ini juga support wireless charging sampai 80 watt. Untuk konektivitas sayangnya masih terbatas sampai 4G ya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC ada dan bisa emulasi akses card. Dia juga support display output via USB-C. Untuk security dia ada fingerprint scanner dan face unlock. Untuk OS dia pakai EMUI 15.0.0. Untuk update sayangnya sama sudah dibuat kita belum dapat kepastian dari Huawei. Nah, untuk fitur-fitur di sini ada AI Remove yang bisa menghapus objek dari foto seperti ini. Lalu ada AI Best Expression yang memungkinkan kita untuk memilih ekspresi wajah. Kemudian ada AI Gesture yang memungkinkan kita untuk mengendalikan smartphone dengan gesture tangan. Contohnya, untuk scrolling, kita bisa melambaikan tangan dari bawah ke atas untuk scrolling ke bawah dan sebaliknya. Bisa juga untuk screenshot dengan perlihatkan telapak tangan ke arah kamera kemudian beralih ke posisi menggenggam. Nah, untuk urusan harga, sayangnya masih belum di-reveal oleh Huawei saat video ini dibuat. Jadi tunggu aja launching resmi mereka tanggal 17 September 2025 mendatang. Yang bisa kami katakan untuk sekarang, harga Indonesia kemungkinan besar akan lebih murah dibandingkan negara lain yang sudah launching. Nah, di awal penjualannya, Huawei mengadakan promo yang total bonusnya hingga 10 juta rupiah. Ada gratis Huawei Watch GT5, trade-in cashback, bank cashback, dan tiket.com cashback. Selain itu, Huawei juga kasih layanan tambahan lewat Huawei Care Plus selama 1 tahun. Konsumen akan mendapatkan perlindungan untuk kerusakan terhadap layar dan bagian belakangnya dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, promosi ini berlaku hingga 17 Oktober 2025. Oke, selain varian Ultra, Huawei juga menghadirkan Huawei Pura 80 Pro dengan spesifikasi yang mirip dengan varian Ultranya. Layar juga sama-sama 6,8 inci LTPO OLED. Setup kamera juga mirip, punya kamera utama 50 megapiksel dan sensor 1 inci yang ditemani dengan kamera ultrawide 40 megapiksel. Bedanya kalau di Ultra punya 2 teleperiskop, varian Pro ini hanya dilengkapi dengan 1 teleperiskop 48 megapiksel dengan optical zoom di 4 kali. Untuk kemampuan kamera telenya memang belum sehebat varian Ultra, tapi bukan berarti hasilnya jelek dong. Ini perbandingan hasil foto dari varian Pro dan Ultra. Bagaimana menurut kalian? Nah, kalian tinggal tentukan sendiri seberapa butuh kalian dengan zoom jarak jauh seperti ini. Untuk harga, ini juga belum di-reveal ya, tapi akan rilis bersamaan di 17 September 2025. Tapi ya tentunya ya, harusnya versi yang Pro ini akan lebih terjangkau dibandingkan yang varian Ultra. Kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buat yang butuh aplikasi Google, sayangnya belum berjalan dengan native di sini. Lalu, konektivitas ini masih 4G. Kemudian, performa baterainya belum tergolong yang super awet, tapi untuk penggunaan sehari-hari harusnya sudah mencukupi. Lalu, SoC-nya bukan yang terkencang, tapi untuk pekerjaan berat seperti merekam video 4K terus-terusan masih aman. Gaming berat juga masih aman. PR Huawei ini lebih ke arah baterai aja sih. Mungkin perlu dioptimalkan lagi entah dari SoC atau dari OS-nya. Kemudian saat zoom 10 kali di mode foto, dari hasil tes kita merasakan ada sedikit delay. Ini karena mekanisme optical zoom 10 kalinya menggunakan motor di dalam modul kameranya. Jadi nggak perlu khawatir. Ini bukan rusak, memang mekanismenya Huawei seperti itu. Kemudian bobotnya yang memang cukup berat. Nah, dari sisi kelebihannya, kemampuan kameranya level flagship atau mungkin bener ya level DSLR sebetulnya ya. Dan dia punya 2 kamera periskop dengan optical zoom 3,7 kali dan 10 kali terutama untuk foto ya. Untuk support perekaman videonya itu juga sampai 4K 60 di semua kamera. Lalu stereo speakernya ini kualitasnya mumpuni banget. Lalu charging juga terlalu kencang, bisa 100 watt atau 80 watt wireless. Bodinya solid banget, frame juga udah metal ya. Layarnya adaptif hingga 120 Hz, brightness layarnya tinggi, support display output pula. RAM dan storage-nya langsung besar. NFC-nya sudah support emulasi akses card dan dia punya IP rating di IP68 dan IP69.
Ya, Huawei P80 Ultra ini adalah smartphone dengan kemampuan kamera paling mumpuni yang bisa kita temui di pasaran saat ini. Apalagi kamera telenya yang bisa optical zoom sampai 10 kali. Membuat smartphone ini cocok banget. Mungkin yang paling cocok untuk dibawa nonton konser. Bisa kami bilang bahwa ini rajanya kamera konser saat video ini dibuat. Selain kemampuan kameranya yang gila, ini juga cocok untuk kalian yang ingin merasakan smartphone terbaiknya Huawei. Desain mewah, layar keren, performanya ternyata masih sanggup juga untuk game berat. Speakernya bagus, charging kencang, after sales kelas atas. Akhir kata, kalau kalian mencari sebuah smartphone dengan kamera yang oke banget, keren banget, untuk saat ini rasanya Huawei P80 Ultra ini sangat sayang untuk dilewatkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.